kasih. Di sini saya Bu Chandra Indayati sebagai DPP Angkatan 6 Kota Blitar mau melakukan studi kasus dengan salah satu pimpinan yang ada di SMK Islam bernama Bapak Sudibyo. Selamat pagi Pak Tim. Niki ngapunten minta waktunya sebentar untuk menindaklanjuti tugas demokrasi kontekstual yang ada di DPP. Mungkin Pak, saya mau bertanya tentang seputar permasalahan untuk identifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah kita di SMK Islam. Kira-kira panjenengan itu pernah nggak Pak mengalami beberapa kasus yang bertentangan dengan hati nurani panjenengan? Sebetulnya kalau bertentangan itu setiap manusia pasti punya. Yang kita punya angan-angan dengan sifat yang seperti ini, nyatanya anak menyimpang. Contoh atau meninggal banyak dengan karakter disertai banyak dengan tujuan pembelajaran PKP di masyarakat. Itu anak saat sudah kita bekali sebelum berangkat dan sebelum dimana banyak dengan kedisiplinan, dengan karakternya harus sesuai dengan SOP yang ada. Akan tetapi saat di lapangan, saat itu anak di PKP di dunia kerja itu disamakan dengan di sekolah. Jadi sekolah sudah sebetulnya di sekolah sudah punya aturan sendiri tatib yang ada. Akan di perusahaan itu lebih kuat lagi karena di situ banyak dengan bisnis, dengan mencari hasil sebesar-besarnya dengan pengeluaran yang kalau bisa sekecil mungkin kalau bisa. Itu namanya orang bisnis. Tapi kenyataan yang ada, anak-anak diberi pekerjaan nyatanya tidak selesai. Kadang juga anak-anak diberi pekerjaan itu malah pekerjaan hasilnya juga kurang pas, sehingga perlu adanya introspeksi untuk di dunia kerja itu yang sangat seperti ini. Harus sesuai dengan SOP, masuk harus jam sekian, pulang dengan shift jam sekian, sekitar jam berapa jam kerja. Akan tapi anak kadang-kadang sifatnya ada yang baik sebetulnya 90% atau 90%, tapi ada yang kurang baik, kurang pas, dia sering terlambat. Sehingga dengan adanya terlambat tadi kan dia sudah pelanggar adanya SOP. Terus masuk kerja pun juga sama. Anak harus pakai jam, pakai safety, pakai kebutuhan dengan keselamatan kerja. Anak mau masuk dunia kerja, dia masih tidak pakai sepatu kerja. Itu pun juga merupakan di hati saya selaku yang bimbing, selain yang bertanggung jawab di PKL, ya agak-agak merasa kurang pas lah, karena anak berangkat sudah kita bekali. Terus anak itu sebelum berangkat juga kita memberikan masukan cara untuk penggunaan alat yang benar. Terus cara komunikasi itu penting, apalagi komunikasi. Sementara itu. Berarti adanya perbedaan antara juknis yang ada di sekolah dengan juknis yang ada di tempat PKL. Kalau memang terjadi permasalahan seperti itu Pak, berarti pengambilan keputusan apa yang dengan ambil Pak biasanya kalau seperti itu? Ya, itu gini, anak kan selalu kita komunikasikan, baik itu face to face kalau bisa kita bisa ketemu. Tapi kalau tidak bisa kita malah selalu jam kerja dia pulang, kita komunikasikan apa yang kamu kerjakan tadi, bisa apa tidak, punya kendala apa enggak. Terus kita selalu monitoring. Yang paling enggak itu paling enggak kita komunikasi itu kalau kita face to face 1 bulan sekali, tapi komunikasi tetap kita berlangsung. Berarti yang pertama tentunya dengan komunikasi ya Pak, komunikasi dengan anaknya, bagaimana hal itu bisa terjadi, kemudian nanti dari komunikasi itu berarti diambil solusi untuk kedepannya anak itu bagaimana. Harus ada perubahan baik bagaimana. Selama panjenengan bimbing anak-anak ini Pak, kira-kira wonten apa mboten Pak tantangan khusus yang paling menantang untuk anak-anak? Saya kira hubungannya dengan tantangan itu kita di tempat PKL, anak sering masuk, terus anak juga sering terlambat, sehingga kita harus selalu secepat mungkin memberikan solusi terhadap anak, menghimbau untuk akses dengan SOP dari perusahaan yang kita tempati.
Kalau itu nanti ada pelanggaran, berarti kalau sudah kita bekali tapi tetap seperti itu, ya otomatis kita melakukan tindakan, anak itu kita tarik, terus kita bagaimana mencari solusi yang terbaik untuk anak itu. Berarti tetap step by step ya Pak? Ya. Anaknya dipanggil, kemudian ditanyai, kemudian diberi tindakan terhadap kasus yang mereka lakukan. Kalau mau tersulit itu ya kita katakan orang tuanya itu lebih pas lagi, sehingga kita sama-sama tanggung jawab di dunia kerja tadi. Oh, berarti juga dikomunikasikan Ya, sama orang tuanya. juga. Berarti untuk jadwal penyelesaian kasus tersebut berkala nopo ketika ada kasus langsung diselesaikan ke tempat. Ya, karena tentunya dengan dunia kerja itu harus selalu siap, sehingga kalau kita bicara berkala ada kasus itu terlalu lama. Sehingga jawaban kita ya dan tidak, kalau tidak ada kita sudah berikan tindakan yang mana anak itu kita berikan solusi dan orang tua juga sudah tahu permasalahannya, sehingga harus kita memberikan suatu waktu, jangan terlalu lama. Karena semakin lama masalah itu berlalu, berarti kita menunda suatu pekerjaan yang berat juga. Sehingga harus instan. Ini perlu ada kasus seperti harus tuntaskan. Oh, berarti langsung dituntaskan agar tidak kemana-mana selama ini satu lagi nih Pak, faktor yang mempermudah panjenengan untuk mengambil keputusan tersebut, ada faktor dari faktor internal atau faktor eksternal untuk mempermudah pengambilan keputusan saat anak tersebut melanggar peraturan itu. Ya. Ada untuk mempercepat permasalahan biar cepat tuntas. Itu anak kita panggil. Terus permasalahannya apa? Setelah itu kita cross checkkan ke dunia kerja. Di dunia kerja sebetulnya anak itu ada masalah apa? Tapi kita tidak bicara apa, nggak usah ngajak anaknya dulu. Sehingga kalau itu memang ada dari anak infonya, contoh aja dia tidak mau tanda tangan. Permasalahan tidak ada tanda tangan itu kenapa? Anak itu karena sering tidak masuk, apakah anak itu merusakkan barang atau menghilangkan barang, ya faktornya banyak itu. Sehingga kita harus cross check ke dunia industri, tanyakan permasalahannya apa kok tidak bisa atau belum ditandatangani itu saya bukan tidak mau, kita kasar bahasa kita itu, jadi mencari hati beliau. Sehingga ini masalahnya kadang sering anak itu merusakkan barang, menghilangkan barang, terus tidak bisa mengganti, sehingga kita mencari hati beliau, mendatangi, mengkomunikasikan, mencarikan solusi. Semisal itu terlalu berat, ya kita gerundingkan sama wali muridnya. Kalau dari tidak terlalu berat ya kita ganti, karena dia kondisi orang tua juga untuk wali murid, dia mampu untuk membeli, mengganti barang kalau bisa mengganti barang. Kalau memang tidak mampu ya kita bayar, kita aja. Tetap kita memberikan ada solusi. Namanya hidup itu cari yang mudah ada, nggak usah sulit-sulit, sehingga permasalahan cepat tuntas. Pernah menonton Pak ada kasus misalnya gini, anak ketika dia sebelum PKL di kelas itu bagus, kehadirannya bagus, kemudian tidak kapalnya bagus, tapi ketika dia sampai ke dunia kerja pada saat PKL ternyata anak itu sering bolos. Itu ada nopo bahasa bolos itu tidak ada. Kalau sudah di dunia kerja, anak itu tidak saat di sekolah bagus, di dunia kerja biasanya bagus. Kalau dia kenapa tidak masuk? Mungkin ada faktor X, yaitu faktor itu mungkin dia ada sakit sehingga tidak masuk, dan tidak ada yang komunikasikan dengan perusahaan. Terus ada juga dia tidak ada pekerjaan, sehingga selama 1 minggu pekerjaannya lagi sepi-sepi, ya berarti tanggung jawab kita selaku pembimbing, selaku penanggung tanggung jawab PKA harus mencarikan solusi yang terbaik untuk anak itu biar tidak banyak pengangguran dan tidak biar anak itu ada kegiatan yang solusinya kita pindah. Aku tinggal pindah tadi dengan harus izin ke dunia kerja yang dia tempati dan menyinggung perasaan beliau. Terus selanjutnya juga orang tua juga harus tahu anak itu bisa ada pindahnya, orang tua kita panggil atau paling tidak kita komunikasikan di mana tempat akan anak. Semuanya ada solusi. Intinya tetap yang pertama tetap dikomunikasikan, dikomunikasikan agar semua permasalahannya itu segera teratasi dan tidak melebar kemana-mana. Terima
terima kasih banyak Pak Dep atas waktunya hari ini. Amin amin. Semoga ada keberkahan yang kita dapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.